Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya LG. Nah, biasanya saya ngebahas custom ROM di Android, tapi sekarang agak sedikit berbeda karena saya pengen ngebahas iOS 18 beta di iPhone XR. iOS 18 sendiri adalah sebuah OS terbaru dari Apple yang diperuntukkan untuk device iPhone SE second generation ataupun yang lebih baru. Terus bang, kenapa bang bikin video iOS 18 di XR ini sementara udah banyak video tentang iOS 18 yang bertebaran di internet? Jawabannya karena nggak semua fitur di iOS 18 itu ada di iPhone XR ini. Nah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke pembahasan utamanya. Let's go! Oke guys, yang pertama tentang tampilan dan personalisasi. Kalau kalian setting iPhone kalian di dark mode sebelum install iOS 18 ini, maka begitu booting kalian akan langsung ngelihat perbedaannya. Kenapa? Karena ikonnya jadi kayak item-item gitulah. Tapi nggak tahu kenapa, gimana ya, saya kurang suka tampilan dark mode di iOS 18 ini. Tapi tenang aja, di sini ada mode lain yang bisa kalian pilih. Di antaranya itu yang mode terang yang kayak biasanya. Dan ini nih yang jadikan highlight iOS 18 oleh Apple guys, yaitu bisa merubah warna tampilan di iOS 18 baru ini. Caranya buat kalian yang belum tahu, hold aja di daerah yang kosong, kemudian pilih edit di bagian kiri atas. Habis itu kalian sesuaikan warna yang menurut kalian paling kece. Ya walaupun banyak yang bilang seperti Android, tapi ya ini sesuatu yang segar lah buat iOS. Di sini juga kalian bisa nyusun aplikasinya sesuai keinginan kalian. Udah nggak kayak dulu lagi yang dipaksa Apple buat numpuk ke bagian depan dulu guys. Lagi-lagi ini banyak ngecengin kalau fitur ini udah ketinggalan banget dari Android guys. Tapi nggak apa-apa lah, lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Di bagian ini selanjutnya yang kelihatan banget bedanya ada di bagian control center. Tampilan control center ini jadi lumayan fresh ya, apalagi kalian bisa slide ke bawah. Untuk beberapa handphone seperti 14 Pro yang saya lihat di video-video TikTok ataupun YouTube, itu terdapat 4 bagian di control center ini. Tapi untuk XR ini cuma ada 3 bagian. Itu yang pertama kayak biasa, control center yang biasa kita lihat. Kemudian kita slide ke bawah itu ada media play control. Kemudian paling bawah adalah shortcut ke menu seperti WiFi, koneksi data, dan lain sebagainya. Di sini juga kalian bisa ngedit dan menambahkan jika ada fungsi-fungsi yang belum ada di control center ini. Ditambah kalian bisa ngubah ukuran icon control center ini guys. Kemudian sebelah kanan atas ada yang baru nih guys, yaitu tombol daya. Jadi buat kalian yang baru banget memakai iPhone, mungkin akan bingung bagaimana cara mematikan iPhone. Sekarang udah nggak perlu bingung lagi guys, karena ada di bagian sini nih, di bagian kanan atas. Kalian tinggal hold aja kayak gini, nanti akan muncul menu untuk mematikan daya iPhone kalian. Kemudian kalian juga bisa mengunci ataupun menyembunyikan aplikasi di iPhone kalian. Caranya kalian tekan dan tahan icon aplikasinya, kemudian kalian pilih gunakan Face ID. Kemudian di sini kalian bisa milih sembunyikan atau cukup dengan menguncinya aja guys. Jadi buat kalian yang sangat konsen terhadap privacy, ini sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu pastinya buat kalian semua guys. Cuma di sini ada yang hilang guys ya, untuk handphone yang lebih mahal, lebih baru, ada animasi tombol ketika ditekan. Cuma di XR ini sayang banget fitur ini nggak ada guys ya, mungkin karena mungkin ditakutkan akan memberatkan iPhone XR, makanya mungkin developer Apple memutuskan animasi ini ditiadakan untuk handphone yang udah berumur lumayan ini guys. Nah, untuk fitur yang mengendalikan navigasi iPhone menggunakan dengan pandangan mata, sayangnya memang sudah diumumkan kalau itu perlu iPhone 12 ataupun yang lebih baru. Jadi ya itu tanya lagi guys, pasti di XR ini nggak ada. Selanjutnya adalah kalkulator. Di sini ada yang baru. Mungkin buat kalian udah ngeliat presentasi Apple pas peluncuran iOS 18 ini, kalian udah tau lah, yaitu Math Calculator. Ini
Sebenarnya ini lebih optimal kalau kalian pakai di iPad, cuma di tenar ini bisa, tapi karena layarnya kecil ya mungkin agak sedikit susah lah buat pengoperasiannya. Tapi apapun itu menurut saya fitur ini lumayan bagus lah. Apalagi kalau kalian punya iPad, ini fitur yang lumayan keren lah. Untuk foto juga di sini mendapatkan update terbaru yang tampilannya kayak gini nih guys. Untuk tampilan baru ini jujur saya masih belum terbiasa, tapi mungkin masalah tampilan ini tergantung selera kalian masing-masing. Mungkin ada yang lebih suka tampilan yang lama, tapi mungkin di antara kalian lebih suka tampilan yang baru ini karena lebih fresh. Kalau saya sendiri memang lebih suka tampilan yang baru ini walaupun masih meraba-raba. Selanjutnya di bagian keyboard juga ada yang baru, yaitu tombol smiley dipisah di bagian kiri bawah. Kalau sebelumnya di iOS 17 itu masih menyatu sama keyboard, nah di iOS terbaru ini sudah dipisah di bagian kiri bawah. Oke guys, selanjutnya adalah aplikasi M-Banking. Jadi kemarin saya sempat lihat beberapa video di TikTok yang bilang kalau iOS 18 beta ini nggak bisa diinstal M-Banking, soalnya aplikasinya bakal ngedetek kalau handphonenya itu udah di jailbreak. Cuma sepanjang saya tes menggunakan Livin Band Mandiri sama MyBeca itu dua-duanya work, nggak ada masalah ya guys ya. Saya nggak tahu apa namanya, karena versi ini iOS yang saya install ini versi terbaru atau gimana. Cuma yang sepanjang saya coba itu nggak ada kendala sama sekali guys. Buat kalian suka bermain game, di sini ada namanya game mode guys. Cuma nggak tahu ya ini iOS atau apa ya. Jadi sepengalaman saya bermain menggunakan iPhone XR di iOS 18 ini lumayan kayak patah-patah gitu loh. Padahal di sini udah kedetek sama game mode-nya. Di atas ini ada Honor of King mode game. Cuma nggak tahu kenapa ini masih sering patah-patah gitu. Sepertinya karena versi ini masih baru banget atau memang, tapi gamenya nggak beres sih harusnya guys ya. Mungkin emang masih beta, jadi masih banyak yang perlu diperbaiki. Apa ini guys? Kemudian buat kalian yang tertarik buat nyobain juga nyobain iOS terbaru ini, caranya cukup simpel guys ya. Kalian tinggal daftar aja di situs beta Apple. Oke, bentar. Kalian tinggal masukin aja kayak gini beta, kalian tinggal masukin aja beta.apple.com, kemudian masuk. Dan nanti kalian coba baca-baca dulu fitur-fitur yang ada di iOS 18. Nah, di sini ada keterangannya bagaimana saya berpartisipasi. Tinggal kalian baca aja, kemudian scroll paling bawah. Itu nah, di bagian sini, di bagian bawah kalian tinggal masuk ataupun daftar. Itu tinggal kalian masuk aja. Itu kalian masukin aja Apple ID yang kalian miliki guys. Nah, kalau udah kalian cek aja di bagian pengaturan, kemudian ke bagian umum, bagian umum, kemudian pembaruan perangkat lunak. Nah, jika kalian masih menggunakan iOS 17 itu nanti ada dua pilihan guys, iOS 17 yang stabil atau yang versi beta. Cuma ini karena saya sudah menggunakan yang versi beta, makanya cuma muncul satu aja guys. Sebenarnya masih ada fitur-fitur baru lainnya seperti password manager dan beberapa yang lainnya. Cuma sepertinya kayak gini tuh jarang dipakai lah, makanya saya nggak masukin ke dalam list. Jika kalian punya pertanyaan ataupun kritik dan saran, jangan ragu buat tuliskan di kolom komentar. Saya LZ,
See you on next video. Bye bye.